tanggung jawab kita yang berikutnya. Tadi yang pertama, memastikan kita melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita. Kerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah hidup dalam kebenaran supaya kita dibela Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab kita adalah jaga hidup tubuh kita kudus. Jangan hidup sembarangan. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah hidup kita. Bukan cuma persembahan kita, bukan cuma pelayanan kita, tapi hidup kita. Hidup kita lah ibadah kita yang sejati. Apakah kita sembarangan dengan hidup kita? Apakah kita menyia-nyiakan hidup kita? Tahukah Anda kalau kita masih bisa bangun tiap pagi? Kita harus menyadari bahwa hidup itu anugerah. Hidup itu pemberian Tuhan yang harus kita jaga. Dan firman Tuhan bilang gini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada orang yang rajin ke gereja, hafal banyak firman Tuhan, tapi hidupnya sembarangan. Dia gak jaga hidup kudus. Zaman sekarang gitulah ya, kata kudus tuh makin jarang terdengar. Orang gak bahas lagi tentang bagaimana jaga kekudusan, karena segala sesuatu yang harusnya gak boleh sekarang dianggap wajar. Free sex dianggap wajar. Banyak anak-anak Tuhan yang dipengaruhi oleh gaya hidup dunia, film, sosial media, idola-idola mereka, artis-artis, gaya hidup mereka yang duniawi banyak diadopsi oleh orang-orang percaya. Semua anak-anak mulai ikut-ikutan, dan terutama anak-anak muda, sampai orang gak tahu lagi batasan apa yang kudus dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Semua dianggap biasa, semua dianggap normal, karena itu jadi standar dunia. Kita gak bisa memakai ukuran dunia jadi ukuran kita. Karena sebagai anak Tuhan kita harus hidup berbeda. Kita harus ngerti kekudusan. Kita harus memastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita gak jaga kekudusan. Kita tahu bahwa dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bahwa Roh Allah yang kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Kadang-kadang bingung ngebedain orang dunia dengan anak Tuhan karena gaya hidupnya udah nggak beda. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata gini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita harus mengerti bahwa Tuhan mau kita jaga hidup kita kudus. Kita gak bisa pacaran seperti orang dunia. Ada batasan-batasan yang harusnya kita gak langgar. Ada nilai kekudusan, ada nilai penghargaan dalam hubungan. Bahkan perkataan kita, anak-anak Tuhan udah mulai adopsi bahasa-bahasa dunia gitu, yang mereka pikir biasa semua orang ngomong kayak gitu. Enggak. Kita mesti mengajarkan nilai-nilai kekudusan kepada anak-anak kita. Ada hal-hal yang kita gak boleh kompromi. Saya tegas sama anak saya, gak ada ya cowok ke kamar cewek bikin macem-macem, gak ada ya. Mama gak mau satu hari kalian udah kuliah nanti jauh sama mama, pacaran ke kamar, gak ada. Kamu mau dating sama siapa, kamu harus jaga hidup kamu, memastikan orang yang kamu dating itu juga seiman, takut akan Tuhan. Kita gampang aja lihat orang itu ngerti kekudusan atau enggak. Lihat dia sopan apa enggak. Dia ngerti batasan atau enggak. Karena orang yang bisa menghargai kita, mereka jaga kekudusan sampai nikah, itu orang-orang yang takut akan Tuhan.